jujur ya nggak berani Pak kalau misalnya ngasih Jangan tahu jujur, bahwa itu berbohong aja. Nah, Katakan sejujurnya kata Diana Nasution. iya, Ternyata kau belum investor 5 lakukan. mungkin nanti kalau misalnya ada dokter penanggung jawabnya, ada semua tim yang saat memeriksa, mungkin baru bisa memberikan keterangan Pak. Kalau saya sih nggak berani. Tapi ikut kau saat itu? Senior saya yang ikut. Oh, kamu nggak ikut? Saya dapat ngurusin berkasnya aja. Oh, berkas saja. Ikutnya di Medan. Enggak, tidak Pak. Pemeriksaan mayat. Sama ikut di Medan. Enggak juga, enggak ada. Kita di sini kan. Kalau begitu apa yang diperiksa di sini? Di Sumber Pertum. Di sini itu kan keselamatan tertentu itu bisa diberikan kalau misalnya ada surat laporan dari polisi, gitu ya Pak ya. Ya kan. Tapi kan di saat itu kan ini baru datang dari BPBD jenazahnya. Baru datang dari BPBD dan SOP-nya kita itu kalau misalnya datang dari BPBD yang pertama pemeriksaan luar jenazah. Pokoknya Pak ya, pemeriksaan luar jenazah gimana untuk mengetahui kira-kira apa tanda-tanda kematiannya, tanda-tanda kekerasan. Iya. Itu kan SOP-nya seperti itu. Nanti kalau untuk visioner pertol itu jika diberikan laporan oleh polisi seperti itu kan Pak. Tapi kalau cerita lengkapnya, mohon maaf, mungkin nanti di saat semuanya udah lengkap, dokter DPJP-nya udah ada di sini, mungkin dia bisa lebih menjelaskan gitu Pak. Ya, secara umum memang dari penglihatanmu akibat kematiannya ada yang lain-lain gitu loh. Enggak sih. Kalau yang dari keilmuan saya, mohon maaf sih sebenarnya enggak sih Pak. Jadi Gitu. Dari foto yang dilihat juga enggak dari ininya. Memang itu tanda-tanda tanda-tanda pembusukan, tanda-tanda. udah berapa lama kira-kira pembusukannya? Itu kurang lebih, jujur saya nggak berani ngasih angka yang pasti. Tapi kalau berdasarkan keilmuan itu memang ada. Beberapa hari tandanya seperti ini, berapa hari. Secara keilmuan lah dulu, kita kan berbicara yang lain, bukanlah dulu sama Aldi nih. Contohnya kalau orang meninggal 2 hari, apa langsung terjadi pembusukan? Ya, 2-3 hari sudah terjadi pembusukan. Namanya Marblin sign. Hah? Namanya Marblin sign. Apa namanya? Mulai keluar tanda-tanda seperti warna hijau, mata melotot, pembengkakan seperti itu. Iya, tapi apakah ada mungkin keluar darah? Ya, namanya purging. Jadi di Marblin sign itu ada proses namanya purging, Pak. Iya. Purging itu memang seperti itu. Ya, jadi karena tubuh kita membengkak, cairan-cairan dari tubuh kita tuh secara tidak langsung terpaksa. Seperti itu untuk keilmuannya, Pak ya. Darahnya gitu, darah. Cairan apapun. Kalau ini keluar nggak? Apa namanya? Lidahnya. Kalau bunuh diri. Misalnya lidah itu bisa salah satu tanda dari gantung diri. Bisa dibilang dari karena gantung diri atau apa, itu tergantung lokasi dari pencekikannya Pak. Gitu. Jadi kalau ada beberapa lokasi yang kalau misalnya jeratannya di daerah sana itu bisa membuat lidahnya tergigit. Ada beberapa lokasi yang kalau jeratannya di sana tidak membuat lidahnya tergigit. Kalau dari kondisi ini, jujur itu sulit untuk dievaluasi karena kan sudah mulai tanda-tanda pembengkakan. Tapi kita bisa tahu lokasi jeratannya di mana. Itu kan contohnya ada datanya nanti, makanya ini lebih baik kalau misalnya ingin dipertanyakan lagi, ingin dicari informasinya lagi ke dokter penanggung jawabnya. Kalau misalnya dia dibilang gantung diri ya, di sini misalnya darah di sini, tapi ada juga darah di sana, darah 2 meter. Ya. Mungkin nggak tuh? Kalau untuk kita hanya bertanggung jawab untuk mengetahui kondisi dari jenazah. Mungkin untuk dari TKP karena kita juga nggak di sana. Contoh ini ya. Wih. Katanya ini kan gantung diri. Sekilas ceritanya. Tapi ada selimut di atasnya sapu. Selimut di atasnya sapu. Ya. Kemudian apa namanya itu? Iya, Bapak. Mungkin saya perjelas lagi ya Pak ya. Kita kan di sini tuh sebagai mempraktekkan ilmu kedokteran. Kita bukan mengolah TKP. Iya. Kita tidak tahu TKP-nya seperti apa, dan saya nggak bisa memberi komentar untuk hal yang saya tidak tahu. Betul. Gitu ya Pak ya. Iya, artinya kan ini ya. Ini kan ada darah di sini. Ya. Ini darah di sini ya. Ya. Sementara di pintu. Ini darah dari ini. Ini selimut nih. Ini ada sapu di atas selimut ini. Gantungnya di sini. Kok ada darah di sini? Enggak.
Ya jujur saya tidak bisa berkomentar ya Pak untuk yang ini. Karena saya tidak ada di Apa? TKP dan tidak bisa informasi apapun. Nah, ngomong dulu. Seperti itu ya Pak. Kepala instalasi. Nanti bisa ditanya. Halo. Dokter penanggung jawabnya. Ya. Iya, aslinya kan dari ini mau aja dulu. Oh, saya tidak bisa Pak. Oh, satu ini kan panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Masih ada jarak 1,5 meter dari sini. Saya kurang tahu Pak. Karena kita juga nggak ada di sana dan kita nggak punya informasi. Jadi begini, tadi kan keilmuanmu sudah kamu sampaikan. Apakah ada kemungkinan dia dicekik dulu baru digantung? Kita untuk ini kita tidak bisa Iya. memberikan jauh lebih bagus kalau misalnya langsung ditanyakan ke DPJP-nya. Dokter penanggung jawabnya. Dokter penanggung jawab siapa? Nanti itu bisa ditanyakan ke Betul. Jadi kalau misalnya untuk ditanya TKP-nya apa itu kita nggak bisa ini apa ya? Nggak bisa dijelaskan ya. Ini darah nih. Iya, Isinya berdarah. saya juga tidak tahu kita dapat di sini itu bukan Jadi, bukan dengan itu untuk kondisi seperti apa. Betul. Tadi kan Bapak bilang akibat dari apalah. Contohnya kalau bunuh diri kan kita nggak tahu. Bapak kan nggak tahu kan akibat cekikan. Kita tidak tahu, ya benar. Kan kalian kan masih lihat apa di luarnya kan yang menjadi kecurigaan kita. Katanya gantung diri kan itu loh. Sementara di dalam tidak ada kursi. Bagaimana dia naik ke atas itu? Kan kita kan ulah TKP, gitulah. Jadi makanya saya bilang tadi tidak ada tanda-tanda yang apa maksud Bapak tadi atas kematiannya. Kalau dia itu sebenarnya kematiannya kalau menurut orang Bapak itu akibat apa gitu. Oh enggak, kita tidak bisa mendefinisikan itu Pak. Nah itu makanya. Itu kita nggak bisa definisikan seperti itu. Hanya apa-apa aja yang timbul dalam tubuhnya gitu ya. Ya seperti itu. Mohon maaf ya Ya sebelumnya. nggak apa-apa. Seperti itu ya. Ya istilahnya kan kamu dokter muda, cara penjelasanmu pun bagus kan gitu loh. Berarti kau nanti dokter-dokter hebat kan? Amin. Itu maksud saya. Waktu siapa nih? Prof Ulang ngajari kita di kelas. Saya senang sekali tadi penjelasanmu. Kalau berbicara 2 langkah dari aku kan hanya gambaran aja. Berapa harinya lebam itu mayat itu langsung ada ulat, ada lalat. Untuk lalat dan ulat mungkin seperti ini aja ya Pak ya. Iya. Kalau daripada kita bicara seperti ini kan saya juga tidak punya wewenang untuk bicara Betul. seperti Enggak, ini. kan kewenangan. Kebiasaan. Universal. Iya, tapi saya nggak punya kewenangan Pak untuk ini seperti Bukan, ini. saya meninggal. Tidak ada apa namanya itu yang formalin. Terus datang berapa lama saya meninggal anak-anak juga. Sekali lagi ya Pak ya, mohon maaf ya, saya tidak bisa saya nggak punya kewenangan untuk informasi seperti itu kalau saat ini. Yang bisa punya kewenangan adalah dokter yang bertanggung jawab. Ya, mohon maaf ya Pak ya. Kalau begitu siapa? Ini apa? penanggung jawab? Dari kuasa hukumnya? Dari Waktu kita psikolog hukum keluarga. Ini? Satu lagi dari kan kalau kecekik atau bunuh diri ya. Oke. Dari kita Udah. Ini Pak nomor ininya, dokternya. itu masih rutin kan berubah. Siapa itu? Dokter duduk. Dokter? Banyak Rustian. Siapa ini? DPJP-nya. Apa? DPJP. Di PJP apa itu? Penanggung jawab. Oh iya. Oh jadi udah di dalam apanya? Nanti kata gininya janjian dulu gitu. Jadi apa kau kita tangani? Kalau cuma minta nih? Oh. Dokter yang tadi sama Pak bicara. Oh sampai ini. Seperti itu ya Pak ya. Melalui HP. Jadi kami nggak dapat apanya itu? Nanti janjian katanya. Oh iya. Enggak, ini nama dokter siapa? Dokter duduk. Dokter? Dokter duduk ini nomor HP-nya. Oke, sebentar. Ini yang ikut membedah atau apa? Kan? Bukan membedah. Hanya melihat. Ini waktu visum ada nih ya? Visum. Minta lumayan datang kemarin. Pemeriksaan luar. Iya. Ada nih, Mas Bapak ini. Kalau dia kepala, kalau nggak teknis ya ngapain kita hubungin dia? Coba. Yuk. Coba. Dokter duduk ya? Iya. Ini kan ada kuasa hukum yang selain. Ayo, suruh datang lah, bagus Iya. sekali seragam kalian bisa lihat. Cantik pula kalian ya. 812 399
Yang kanan. 4234. Ganteng, cantik. Ini dokter duduk ini pria. Apa DPJP? Dokter penanggung jawab. Oh. Lagi dipanggil saudara. Iya. Oh, dokternya dipanggil. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf ya Pak ya. Nggak apa-apa, itu udah bagus. Salah jauh. Kami tadi kan diskusi secara umum, kita bukan menyangkut ke Aldini lah, tapi kan saya bertanya, kamu sebagai dokter muda, kebiasaan-kebiasaan kalau di yang umum kita tanya kan? Contohnya, kalau kau tanya sekarang saya, Pak Nelson, bagaimana sekarang perang nuklir Rusia dengan Ukraina? Orang itu perang di sana. Ternyata di pulau ini orang itu mau beli pulau apa mau dibangun stop itu? Gubernur. Kawan di sini, kalau tanya itu menjawab, nggak ada kaitannya rahasia negara itu. Iya. Kalau saya punya wewenang, saya mungkin bisa jawab. Tapi kalau Kasih misalnya- kewenangan malam ini. Karena kan Yang nggak bisa aku kasih malam ini, siapa megang sertifikat rumah sakit ini biar kebeli. Oh. jadi sekarang kan masih diotopsi di Sumatera Utara, kan itulah nanti yang penentu seperti yang kita bilang itu kan. Cuma kita tidak pungkiri karena ada kejanggalan, ada darah di sana, dia digantung di sini, terus kami lihat gantungannya itu tinggi, tidak ada kursi. Bagaimana dia menggantung diri sendiri, kan gitu loh. Yang ketiga katanya kakinya memang bengkok ya pada saat itu. Kalau gantung diri kan pasti gantung. Dan yang keempat tadi sesuai dengan wawancara kami dengan anaknya yang punya kos itu, talinya longgar. Longgar. Dan yang paling lucunya lagi, bahwa jendela itu tidak punya jerejak, jadi orang bisa masuk. Samping itu, jerejak tahu, teralis. Ya. Dan yang lagi, bahwa katanya talinya lebih besar seperti ini. Ternyata tempat cantolan, lubang tempat cantolan tali itu, segini pun nggak bisa masuk tangan saya. Jadi berarti harus tali segini. Kalau tali segini tidak leher digantung, kan sudah putus itu. Kan itulah. Itu logika lo belum ilmu kedokteran kan. Mungkin secara kedokteran bisa adik jelaskan. Tapi kami logika-logika umum. Ya nanti mungkin kalau itu bisa langsung diomongin ke dokter. Tambah biar enak beban apa karya. Itu anak torpedonya nggak mendarat ke landasan pesawat. Kenapa bisa pecah? Hancur di situ aja. Kan itu. Tembak exocet lain kan. Ini menariknya. Karena Joshua juga. Soal ini, kalau kamu misalnya tidak punya kewenangan, kau datang ke saya mau 117 rumah sakit.